Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Al-Khudri dari Desa Pecah Pinggan, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Oku Selatan, bersama rekan saya Wawan Setiawan. Ya benar, saya Wawan Setiawan, berasal dari Desa Pelakat, Kecamatan Semededaran Hulu. Terima kasih perkenalnya saudara Wawan Setiawan. Nah, jadi di sini kami akan membahas sedikit tentang profil ataupun kisah Abu Nawas yang kita sama ketahui begitu jenaka dan kocaknya ini Abu Nawas. Pada bulan Ramadan tahun ini, untuk kita menyongsong pada bulan Ramadan tahun ini, supaya semangat puasanya, ibadahnya tambah rajin, kita simak beberapa salah satu cerita dari kisah Abu Nawas. Kamu tahu Abu Nawas, Yawan? Belum? Oh, kita sekarang bacakan profil Abu Nawas. Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi. Adalah seorang pujangga Arab. Dia dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia. Dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik yang digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Kisah Abu Nawas tak lepas dari hikmah kehidupan yang dapat kita jadikan pelajaran. Nah, sekarang baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang kisah Abu Nawas, yaitu cerita Abu Nawas dan Rumah Sempit. Perhatikan ya, jangan sampai ketinggalan ceritanya ini. Abu Nawas dan Rumah Sempit. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki itu hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang. Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak, tapi rumahku begitu sempit. Setiap hari mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, tapi tidak mempunyai uang. Tolonglah, katakan padaku apa yang harus aku lakukan, kata laki-laki itu kepada Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Tak beberapa lama, sebuah ide terlintas di kepalanya. Kamu mempunyai domba di rumah? Tanya Abu Nawas padanya. Aku tidak menaiki domba, jadi aku tidak memilikinya, jawabannya. Setelah mendengar jawabannya, dia meminta lelaki tersebut untuk membeli sebuah domba dan menyuruhnya untuk menaruh di rumah. Pria itu kemudian menuruti usul Abu Nawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Keesokan harinya, dia datang lagi ke rumah Abu Nawas. Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan, keluhnya. Kalau begitu, cobalah beli 2 ekor domba lagi dan peliharalah di dalam rumahmu, jawab Abu Nawas. Kemudian pria itu bergegas pergi ke pasar dan membeli 2 ekor domba lagi. Namun bukannya seperti yang diharapkan, rumahnya justru semakin terasa sempit. Dengan perasaan jengkel, dia pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengadu yang ketiga kalinya. Dia menceritakan semua apa yang terjadi, termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba tersebut. Akhirnya Abu Nawas menyarankan untuk menjual semua domba yang dimiliki. Keesokan harinya, kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya, bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah mulai lega? Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah, jawab pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumah sempitnya itu. Nah, saya udah ceritakan nih. Ini bagaimana pendapat Kakak Wawan Setiawan tentang hikmah dari cerita yang saya sampaikan tadi?
Jadi begini, hikmah dari cerita Abu Nawas dan rumah sempit dalam episode pertama, janganlah kita merasa kekurangan ataupun tidak bersyukur kepada apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena sesungguhnya sesuatu yang diberikan Allah untuk kita itulah yang terbaik bagi kita. Dan pandai-pandailah di dalam bersyukur, karena pasti Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Sekian nih dari kami ceritanya dan hikmah yang dapat diambil dari cerita Abu Nawas dan rumah sempit ini. Semoga bermanfaat untuk yang menonton, bermanfaat kepada kita semuanya, dan puasanya semakin rajin, semakin menambah ibadahnya untuk lebih giat lagi di dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.